warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Azharo Smart TV. Kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022 dengan tema Sekolahku Rumah Keduaku. Kegiatan MPLS ini dilaksanakan sejak tanggal 15 sampai 19 Juli 2021. Bagi pemirsa setia Azharo Smart TV, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya channel ini senantiasa memberikan tontonan bermanfaat, khususnya di bidang pendidikan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada wali murid baru SD Islam Azharo tahun ajaran 2021-2022. Pada bincang kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan SD Islam Azharo. Siapakah beliau? Tentunya kita tidak asing lagi dengan beliau. Kita sambut Ustazah Jaisah SPDI SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita berkenalan dengan SD Islam Azharo Menganti Gresik. Kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ustazah Jaisah selaku narasumber kita hari ini. Nah, supaya wali murid baru tahu nih tentang visi misi Azharo. Kira-kira visi misi Azharo itu seperti apa sih? Baik, pertama terima kasih sudah diberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih ya kepada wali murid baru yang sudah memberi kepercayaan penuh kepada kami SD Islam Azharo sebagai mitra dalam mendidik putra putrinya. Yang paling penting bagi orang tua ketahui adalah SD Islam Azharo itu apa sih gitu ya. Dia punya misi apa ya, visi apa ya. Anak-anakku besok sampai dengan 6 tahun ke depan akan dibentuk seperti apa ya itu. Sebenarnya itu yang harus wali murid ketahui di awal sebelum mereka mempercayakan pendidikan putra putrinya di sebuah sekolah ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing dan bisa juga mensosialisasikan ya tentang visi Azharo. Visi Azharo itu adalah bagaimana bisa membentuk anak didik memiliki karakter Qur'ani, kemudian berakhlak karimah, kemudian juga memiliki prestasi akademik optimal, kemudian juga bisa berjiwa entrepreneur. Itu visi Azharo ya. Kemudian untuk misinya kami lembaga pendidikan Islam Azharo itu bagaimana membentuk anak-anak itu bisa memiliki karakter Islami. Nah, itu jadi untuk bisa membawa mereka menjadi karakter Qur'ani, visi kita adalah bagaimana membawa mereka menjadi anak-anak yang Islami, kemudian mewujudkan anak-anak yang mampu membaca Al-Quran dengan tartil sampai dengan memiliki hafalan Al-Quran minimal 5 juz di 6 tahun ke depan. Kemudian kita juga memiliki misi memfasilitasi sarkas yang mendukung pembelajaran sehingga mereka bisa mencapai apa menjadi harapan orang tua seperti itu ya. Kemudian juga dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran kita memiliki misi juga gimana bisa membawa mereka itu belajar dalam suasana yang nyaman, menyenangkan, sehingga mereka benar-benar ada di rumahnya mereka sendiri gitu. Walaupun mereka itu di sekolah, tapi bagaimana membuat mereka itu nyaman sehingga rasa sekolah itu adalah rumah kedua bagi mereka. Seperti itu ya tuh untuk misinya Azharo. Kemudian Azharo juga punya tujuan bagaimana
anak-anak kita itu ketika lulus kelas 6 itu memiliki perilaku yang islami, yang sadar akan sholat itu tidak perlu diobrak-obrak gitu ya, kemudian tahu bagaimana caranya memanage waktu, kemudian bisa tahu bagaimana caranya beradab dengan orang tua, kemudian beradab kepada guru, beradab kepada sesama dan lingkungan juga. Kemudian tujuan kami juga untuk pendidikan ini bagaimana bisa mencetak anak-anak yang benar-benar memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang baik, memiliki hafalan yang kita targetkan itu ya 6 tahun ke depan itu anak-anak punya hafalan 5 juz Al-Qurannya, kemudian mewujudkan anak-anak yang tuntas dalam mapel-mapelnya gitu. Jadi KKM mereka itu tuntas, gimana guru-guru itu menghantarkan mereka memiliki kemampuan akademik yang optimal tadi, sehingga minimal mereka dalam capaian kompetensi minimal itu tercapai. Kemudian tadi dalam segi karakter gimana bisa mendidik anak-anak yang disiplin, percaya diri, bertanggung jawab, dan punya kemampuan komunikasi yang baik. Nah, seperti itu. Terima kasih Ustazah. Nah, pemirsa, itulah tadi visi, misi, dan tujuan dari SD Islam Az-Zahra. Selanjutnya, mungkin ayah bunda di rumah ingin tahu Ustazah mengenai profil ataupun kondisi SD Islam Az-Zahra itu seperti apa? Profil ya. Profil Az-Zahra itu berdiri tahun 2014 untuk SD Az-Zahra SD 2014. Saat itu kita memiliki siswa di angkatan pertama itu 18 anak. Nah, seiring dengan perkembangan siswa kita di tahun 2021 ini sudah 282 siswa. Seperti itu, dan alamat kita itu di Jalan Perintis Bendil, Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Nah ya Bunda, itulah tadi sekilas mengenai profil dari SD Islam Az-Zahra. Nah sekarang Ustazah, orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk siswa-siswinya dengan menyekolahkan di SD Islam Az-Zahra. Tentunya pasti Az-Zahra mempunyai jaminan atau quality assurance yang diharapkan SD Islam Az-Zahra. Nah kira-kira quality assurance-nya itu seperti apa? Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan kita ingin menghasilkan anak-anak yang bisa membaca Al-Quran dengan baik, sampai dengan memiliki hafalan. Jadi intinya jaminan quality assurance di SD Islam Az-Zahra itu adalah ketika ayah bunda memilih Az-Zahra sebagai tempat belajar bagi putra putrinya, kami insya Allah akan bekerja keras dan menjanjikan insya Allah 6 tahun ke depan putra putri ayah bunda akan memiliki hafalan minimal 5 juz, kemudian juga bisa mampu membaca Al-Quran dengan baik dengan tartil. Kemudian juga anak-anak itu tentunya kita siapkan untuk menjadi anak soleh-soleha ya, dengan perilaku Islami. Harapan kami 6 tahun ke depan anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Kemudian dari hal keterampilan life skill mereka akan memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik. Nah itu, jadi selain mereka akan kita tumbuhkan sikap percaya diri, mandiri, dan tanggung jawab. Jadi kemampuan mereka dalam hal membaca pun kita akan tumbuhkan. Itu untuk kualitas tentunya ayah bunda tidak ragu lagi ya untuk menyekolahkan di Az-Zahra, di lembaga Az-Zahra ini. Nah tentunya ada quality assurance yang sudah dijaminkan sekolah, seperti capaian mengaji maupun capaian akademiknya. Nah sekarang Ustazah, tentunya orang tua juga ingin tahu apakah program-program yang ada di SD Islam Az-Zahra setiap tahunnya. Jadi
program-program ini adalah pendukung daripada visi kita ya. Program yang tahun ini akan kita munculkan atau sudah selalu muncul, bahkan akan menjadi rutinitas bagi Azahra setiap tahunnya, yaitu yang pertama program bimbingan kasih sayang. Jadi atau kita kasih nama ini BKS Bunda. BKS itu adalah bimbingan kasih sayang, di mana sasaran kita itu di program ini adalah anak-anak yang memiliki masalah dalam calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Mereka bermasalah ketika mereka masuk sekolah dasar atau kelas 1 kemarin atau kelas 1 tahun ini mereka memiliki masalah dalam hal itu, maka kita memiliki program BKS untuk mengatasi permasalahan anak-anak. Jadi ayah bunda itu nggak usah khawatir anak-anaknya yang akan mendaftar di SD Islam Azahra, anakku belum bisa baca, gimana ya, bisa diterima apa tidak gitu ya. Yang pertama itu tidak usah khawatir, mereka baik bisa membaca maupun tidak bisa membaca, untuk SD Islam Azahra itu selalu welcome. Yang penting mereka masih dalam kondisi psikologis yang normal ya. Nah kalau gimana, emang ada yang tidak normal? Bukan tidak normal ya. Jadi kondisi yang seperti yang yang anak-anak ya. Jadi yang khusus ya, kondisi yang khusus bagi anak-anak itu kita belum punya SDM untuk bisa mengelola. Jadi ketika kita mendapati anak-anak calon siswa kita itu saat kita observasi ada terindikasi ABK gitu ya, nah kita akan merekomend orang tua untuk bisa mencari sekolah yang tepat. Nah, bukan Azahra pilih gitu ya, tapi daripada tidak memberikan yang terbaik ya, jadi kita jujur di awal, anak-anak yang masih kategori berkebutuhan khusus kita masih belum punya SDM yang ahli dalam mengatasinya. Nah itu. Nah jadi program BKS ini berlaku untuk siapapun siswa kita yang memiliki masalah membaca dan berhitung. Kemudian ada lagi program bimbingan konseling Bunda. Bimbingan konseling itu bagi siapa? Bagi anak-anak yang memiliki masalah belajar maupun masalah perilaku. Jadi anak-anak yang terindikasi punya masalah belajar, jadi guru dan orang tua itu akan saling sharing konsultasi gimana ya baiknya anak saya gitu kan. Nah, kemudian bagi anak yang perilakunya kurang sesuai harapan sekolah gitu, nah jadi guru-guru kita juga sudah disiapkan bagaimana menindaklanjuti mereka itu gitu, sehingga tidak berkelanjutan yang mengakibatkan kelas 6 itu akan memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan kualitas kita gitu ya. Kemudian program kegiatan puncak tema. Di dalam kegiatan pembelajaran akademik kita itu ada yang namanya pembelajaran tematik. Dengan tematik itu setiap pembelajaran di akhir tema para guru mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung pembelajaran sehingga anak-anak bisa lebih paham, entah itu kunjungan ke sebuah tempat ataupun membuat sebuah hasil karya seperti itu. Kemudian program PHBI sudah pasti kita akan selalu melaksanakan ya peringatan Hari Besar Islam. Demikian juga peringatan Hari Besar Nasional. Kemudian program ekstrakurikuler. Nah, dari masa pandemi ini kalau kita masih belum bisa tatap muka, berarti program ekstrakurikulernya kita off dulu ya. Nanti kalau sudah bisa tatap muka, yang akan kita munculkan tahun ini adalah program ekstra tari, ekstra menari, dan ekstra banjari itu ya beda. Kemudian kita juga punya program bina prestasi. Nah, bina prestasi itu untuk siapa? Bina prestasi itu bagi anak-anak yang bakat di bidang MIPA atau bakat di bidang bahasa atau bahkan di badan MIPA itu matematika, ada sains juga gitu ya Bunda ya. Anak-anak yang bakat di bidang itu, yang potensi di bidang itu, maka kita akan mengumpulkan mereka, nah menjadi suatu komunitas yang kita beri nama, ada yang mat club, ada yang science club gitu, ada yang bengkel bahasa itu.
seperti itu untuk program bina prestasi. Kemudian ada juga program pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini untuk siapa? Pengembangan diri ini untuk semua siswa, tanpa kecuali. Makanya insya Allah ketika mengikuti semua pengembangan diri yang disiapkan ini, pasti anak-anak akan lebih terampil dalam pengembangan diri yang mereka ikuti, seperti mengaji. Nah, mengaji adalah semua siswa wajib mengikuti. Kemudian Durusul Lugo adalah kegiatan pembelajaran keterampilan berbahasa Arab. Nah, jadi bukan hanya bahasa Inggris, tetapi mulai tahun ini pun kita akan fokus untuk membina bahasa Arabnya anak-anak. Kemudian Fun English tadi ya, Fun English juga untuk semua anak, kelas 1 sama dengan kelas 6. Anak-anak kita beri keterampilan berbahasa Inggris, sehingga nanti begitu kelas 6, nah, harapan kita seperti kuat dasar yang kita harapkan tadi, mereka akan bisa berbahasa Inggris dengan baik. Kemudian saya review untuk metode ngaji ya Bunda. Metode ngaji di Azharo adalah qiraati. Jadi lisensi anak-anak lulus itu dari qiraati. Jadi mereka akan mengikuti tes ketika mereka sudah selesai mempelajari semua materi yang diberikan, mulai jilid 1 sampai jilid selesai sampai jilid 6, kemudian jilid 27, kemudian hafalan gharib, kemudian hafalan tajwid. Nah, mereka ketika sudah menempuh itu, maka mereka akan direkomendasi untuk mengikuti tes di kecamatan. Kalau sudah kecamatan lulus, mereka akan mengikuti tes di kabupaten. Kalau tes di kabupaten lulus, maka mereka dinyatakan hafal. Nah, disinilah kualitas kita akan berhasil. Ketika anak-anak dan orang tua memperhatikan kegiatan mengaji, maka ketercapaian mereka itu pasti akan maksimal, gitu ya. Tapi sebaliknya kalau orang tua tidak bekerja sama dengan baik, anak-anaknya tidak dimotivasi, ya kita hanya sekedar memberi kualitas tapi mereka tidak bisa menikmati, gitu ya. Kemudian Fun English tadi untuk keterampilan berbahasa Inggris. Berbahasa Inggris juga kita sudah mulai tahun ini kita bermitra dengan Pearson, Bunda. Bermitra dengan Pearson sebagai lisensi kemampuan bahasa Inggris anak-anak. Jadi untuk pengakuan anak-anak bisa bahasa Inggris ini sejauh mana ya gitu. Jadi sekarang bukan lagi ukurannya adalah sekolah atau lembaga SD Islam Azhar, tapi kita sudah akan mulai diakui oleh internasional melalui Pearson tadi. Jadi ketika mereka sudah waktunya tes final exam, nah maka mereka akan mengikuti tes yang selevel dengan Cambridge, tapi kita ambil Pearsonnya, gitu ya bisa. Nah, terus pengembangan dirinya juga yang lain adalah pramuka juga literasi. Nah, seperti itu Bunda untuk program-program yang kita miliki. Dan yang sangat penting juga adalah program penguatan karakter. Penguatan karakter itu di mana kita laksanakan? Kita akan perhatikan sholat berjamaah mereka, kemudian presensi sholatnya mereka itu kita kontrol, kemudian pembiasaan berseragam lengkapnya, kemudian kita juga memberi materi akhlak harian itu Bunda. Jadi untuk penguatan karakter tidak cukup dengan program, tapi juga kita akan melakukan rutinitas untuk bisa memberikan materi penguatan akhlak. Nah, ini programnya kita masukkan di Madin, Bunda. Program penguatan akhlak ini, penguatan karakter ini kita masukkan di Madin. Di Madin ini anak-anak akan mengikuti mulai kelas 4, 5, 6. Jadi anak-anak yang sudah memasuki kelas 4, 5, 6, maka mereka akan mengikuti program Madin. Program Madin dalam itu materi-materi pengembangan PAI yang kita kita lakukan di dalamnya, yang memuat
pengembangan fikih, pengembangan karakter, kemudian pengembangan akidah, kemudian juga pengembangan wawasan mereka dalam mengenal sirah nabawi mereka. Nah itu jadi penguatan karakter mereka akan tercover di kegiatan itu, kemudian didukung oleh pembiasaan yang akan dilakukan di sekolah seperti sholat berjamaah, terus kemudian pembiasaan baik-baik lain itu awalnya dari materi yang mereka dapat dari Madin di bidang akhlaknya tadi, seperti itu Bunda. Kemudian aksi galang dana juga menjadi salah satu bagian terpenting dari program penguatan karakter tadi. Nah itu yang program-program yang kita siapkan di tahun 2021-2022 untuk seluruh siswa dari Islam Az-Zahra. Nah, Ayah Bunda sudah tahu ya mengenai program-program yang dikembangkan di SD Islam Az-Zahra. Nah, Ayah Bunda juga tidak perlu khawatir karena SD Az-Zahra akan mengembangkan kemampuan atau potensi Ananda baik dari segi akademik maupun non-akademik dan kegiatan spiritualnya ya Us? Iya. Oke. Nah, selanjutnya Us, bagaimana tingkat keberhasilan program yang ada di SD Az-Zahra? Ya, tingkat keberhasilan dalam bidang spiritual ya. Dalam bidang spiritual ini kemampuan mengaji anak-anak yang sudah bisa mencapai tahfidz, alhamdulillah kemarin mendapat juara 2 lomba tahfidz tingkat kecamatan, kemudian juara 2 lomba hafalan surah di event Ramadan online Kalidina Islamic School. Nah, kemudian untuk capaian tahfidznya anak-anak sendiri di angkatan kedua SD Islam Az-Zahra kemarin ada yang sudah mencapai 12 juz, kemudian paling rendah itu ya 2 juz, paling rendah 2 juz. Itu untuk capaian di bidang spiritual. Di bidang spiritualnya ya Us. Untuk yang dicapai di keterampilan berbahasa, anak-anak di tahun ini, tahun mulai 2019 kemarin sebelum pandemi ya, itu mereka ada juara 3 lomba spelling bee English Fest Surabaya di Surabaya ya. Kemudian juga meraih finalis lomba storytelling Olimpiade Literasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Kemudian meraih nominasi 10 besar lomba spelling bee English Fest di regional Gresik juga. Kemudian finalis lomba spelling bee di Al-Azhar Surabaya. Kemudian di bidang science clubnya itu program di bina prestasi Science Club itu meraih juara harapan 1 tingkat menganti di kompetensi sains nasional di tahun 2019 kemarin. Kemudian di Mat Clubnya masuk 10 besar tingkat se-Jawa Timur untuk spektakuler mat event. Kemudian di bengkel bahasanya, di program bengkel bahasa tahun ini meraih juara 1 lomba puisi dalam event bahasa Indonesia Kabupaten Gresik. Kemudian meraih juara 3 lomba pidato dalam event MGMP bahasa Indonesia Kabupaten Gresik juga. Kemudian juara 1 lomba bercerita kisah Nabi dalam event Awards. Seperti itu. Benda untuk keberhasilan program yang sudah kita laksanakan di tahun 2020 kemarin. Okay, now let's hear the summary from the first speaker. From the first speaker, time is yours. Okay, I'm Abi and I would like to give the summary of my group's opinion. The motion of today's debate is kids should have a mobile phone. We think that by having our own mobile phone, it will make our life easier because we can call someone anytime we need them. Moreover, for children, we can use it to ask the parents for pick us up, and it can use if we feel unsafe in somewhere. We can call our parents or teachers
when there are disasters such as flood and etc. Dewan juri dan hadirin yang terhormat, bahasa Indonesia sekarang sedang diuji oleh globalisasi. Kita coba tengok generasi masa kini. Mereka selalu menggandrungi bahasa dan budaya asing. Apalagi masa pandemi ini. Masa pandemi ini kita diharuskan untuk di rumah saja dan menjauhi tempat-tempat umum. Sehingga sekolah pun dilakukan secara online atau daring. Akibatnya, kita tidak bisa mengontrol bahasa yang kita gunakan. Mengapa demikian? Kebanyakan di antara kita ketika selesai pembelajaran daring, hal pertama yang kita akses adalah sosial media. Kemudian, apakah kita memerhatikan pemakaian bahasa yang ada di sosial media? Nyatanya, kita hanya meniru bahasa yang kita dengan 7 lubang pelor diketuk gerbang langit dan menyala mentari muda melepas kesumatnya. Gadis berjalan di subuh merah dengan sayur mayur di punggung. Melihatnya pertama, ia beri jeritan manis dan duka daun wortel. Tentunya ayah bunda tidak ragu lagi ya Ustazah untuk menitipkan Ananda di SD Islam Al-Zahra melihat perkembangan atau capaian keberhasilan dari program-program yang sudah diadakan SD Islam Al-Zahra. Nah sekarang pasti wali murid baru menginginkan atau ingin mengetahui aturan yang ada di SD Islam Al-Zahra itu seperti apa ya Us? Aturannya banyak sekali ya. Aturannya banyak sekali Bunda, jadi nggak bisa disebutkan satu persatu, tapi saya kan menyampaikan kesimpulannya gitu. Jadi kalau lebih detailnya, para wali murid baru di sekolah Islam Al-Zahra itu akan menerima buku pedoman wali murid ya sebagai informasi yang harus mereka tahu di Azhar itu harus bagaimana. Terus kalau model gini tuh bagaimana gitu, kalau ada kasus seperti itu harus seperti apa, itu SOP-nya di sana. Nah, jadi intinya aturan untuk wali murid di SD Islam Al-Zahra bukan hanya yang baru, tapi juga yang sudah ada. Itu aturannya yang perlu diingat adalah mau bekerja sama dengan baik dengan sekolah. Tuh, mau bekerja sama dengan baik dengan sekolah dalam segala hal. Itu aturannya. Jadi apa saja contohnya? Kalau misalkan sekolah memiliki program untuk Ananda, maka kewajiban orang tua adalah bagaimana orang tua itu semaksimal mungkin memotivasi anandanya agar mau berangkat ke sekolah. Ya. Kalau misalkan ada kegiatan untuk orang tua yang sifatnya untuk menambah wawasan, nah itu juga orang tua seharusnya bisa ikut serta gitu. Ya, jadi wujud kerjasama itu adalah wujud kerjasama. Jadi orang tua yang sudah mengamanahkan anandanya di Azhar, jangan pasrah bengkokan Bunda. Ya, jangan pasrah bengkokan artinya terserah sekolah mau diapakan gitu. Sebenarnya itu kurang tepat. Tetapi karena kita sudah dijadikan mitra, berarti kita harus bareng-bareng untuk bisa mewujudkan anak-anak anandanya ayah bunda itu sesuai harapan itu seperti apa gitu. Ada kerjasama, harus ada kerjasama ya, seperti itu. Kalau sekolah sudah bengkokan dengan sekolah, nggak tahu karakter sekolah, tetapi mengabaikan segala sesuatu yang penting bagi anak-anak, akhirnya kan nanti anak-anaknya tidak bisa berkembang dengan maksimal. Itu yang akan kasihan itu anak-anaknya Bunda. Jadi yang pertama tadi mau bekerja sama dengan baik dengan sekolah, kemudian juga bisa menjaga
menjaga hubungan ya, menjaga hubungan baik antara orang tua dengan sekolah gitu ya. Jadi tidak bisa dipungkiri orang tua kan juga adalah manusia biasa ya. Jadi yang punya banyak pertanyaan yang beraneka ragam di kepalanya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan pertanyaan itu disalurkan dengan di tempat yang tepat, dan insya Allah akan terjawab dengan tepat pula gitu ya. Nah, makanya orang tua yang tidak tahu tentang sekolah, ayo bertanyalah kepada sekolah. Atau tidak tahu tentang perkembangan siswa, ayo bertanyalah kepada gurunya gitu kan. Kalau misalnya ada kesalahpahaman antara guru dengan orang tua, nah juga sikap yang baik juga perlu diperhatikan Bunda. Nah, jadi kita juga tidak bisa memungkiri mesti ada salah paham antara guru dengan orang tua atau orang tua dengan gurunya anak-anak gitu ya. Nah, sikap yang baik atau yang bijak bagi orang tua adalah jangan menjustis sepihak gitu ya. Kalau misalnya ada peristiwa yang dianggap merugikan orang tua atau merugikan siswa, kemudian dengan mudah menyalahkan guru atau sekolah. Nah, sikap seperti itu sebaiknya hindari sebelum orang tua tersebut menemukan permasalahannya ya, permasalahan yang jelas. Nah, untuk bisa menemukan permasalahan yang jelas, nah ada baiknya datang ke sekolah, tabayun, silaturahim, kemudian minimal ketemu kepala sekolah gitu. Nah, itu insya Allah akan selesai apa yang menjadi masalah. Kalau misalnya sebaliknya misalnya berkomentar di luar, membuat pernyataan-pernyataan yang emosi sesaat gitu ya. Nanti yang dirugikan adalah ya bukan sekolah sih sebenarnya. Sekolah sih fine-fine saja ya. Sekolah sih akan fine-fine saja, tapi yang akan dirugikan ya dari pihak ayah atau anandanya tadi gitu ya. Jadi ya saya hanya berharap hindarilah hal seperti itu. Dan yang paling penting lagi, hubungan antara orang tua dengan orang tua juga paling penting juga nih Bu Indah. Iya. Kenapa? Kasus selalu ada orang tua itu tidak senang anaknya diganggu dengan temannya. Kemudian akhirnya orang tuanya itu melak entah itu orang tua anaknya yang mengganggu tadi dijabri gitu ya. Kemudian saling di grup tadi saling menyerang. Nah, itu saya berharap tidak terjadi ya, tidak terjadi. Jadi ketika misalnya terjadi anandanya itu katakanlah diganggu temannya, kemudian ibu atau ayah merasa tidak berkenan, nah itu pertama ya tabayun dulu yuk gitu kan, ini ada masalah apa sih sama anak-anak gitu kan. Nah, terus yang paling tepat tabayunnya itu sekali lagi ke sekolah, ini tidak tanya ke kanan kiri, yang ke sekolah. Nah, kalau misalnya terjadi dua belah pihak tadi tidak bisa saling menerima gitu kan. Nah, jadi kalau untuk ajaran sih sebenarnya dengan berat hati memberi pilihan kepada orang tua. Kalau tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ya monggo nanti orang tua yang merasa keberatan tadi bisa memilih sekolah yang lain sebagai sekolah pengganti bagi anak-anak. Seperti itu Bunda. Intinya kerjasama orang tua dengan sekolah itu sangat diperlukan, dengan guru juga sangat diperlukan. Rasa hormat kepada guru anak-anak juga sangat diperlukan. Walaupun guru-guru kita muda gitu ya, tidak lihat mudanya tetapi kita ini harus mengaplikasikan adab terhadap guru gitu ya, sehingga ketika orang tua melakukan hal itu, maka dengan secara tidak langsung orang tua sedang mendidik Anda,
oh begini tuh menghormati guru gitu ya. Ketika ada masalah tidak langsung ketika ada masalah tidak langsung pasang status di HP-nya gitu kan. Nah jadi dia secara tidak langsung mama tadi atau ayah tadi sedang memberi pendidikan kepada siswanya atau putra putrinya. Itu juga bisa diaplikasikan kepada orang yang lain, bukan hanya kepada guru, kepada temannya, kepada kakaknya gitu. Jadi tidak mudah marah, itu seperti itu. Saya rasa itu. Terima kasih Ustazah. Itulah ayah bunda mengenai sekilas aturan yang ada di SD Islam Az-Zahra. Nah selanjutnya pasti ada harapan atau goals untuk siswa-siswi SD Islam Az-Zahra. Nah kira-kira goals atau harapan itu dari SD Islam Az-Zahra bagaimana ya? Goal itu sama Bunda, seperti quality assurance. Goal assurance itu dari bidang spiritual. Anak-anak itu memiliki kemampuan mengaji, anak-anak memiliki hafalan Al-Quran minimal 5 juz. Kemudian anak-anak bisa dengan kesadaran sholat, itu adalah goal di bidang spiritual. Kemudian dia berakhlakul karimah gitu ya, itu di bidang spiritual. Kemudian di bidang akademik mereka itu goalnya akan bagaimana bisa memperoleh prestasi yang optimal, tuntas setiap mapel yang ada di sekolah atau yang mereka ikuti, itu mereka akan mencapai ketuntasan minimal. Kemudian dari keterampilan berbahasa, mereka akan memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif di saat mereka lulus sekolah nanti. Terima kasih Ustazah. Nah ayah bunda, itu adalah goals atau harapan dari SD Islam Az-Zahra. Tentunya ayah bunda tidak perlu khawatir lagi menitipkan Ananda di SD Islam Az-Zahra. Sebelum kita akhiri perbincangan hari ini, Ustazah Zaisa berkenan menutup kegiatan MPLS yang telah diikuti siswa-siswi SD Islam Az-Zahra sejak tanggal 15 sampai 19 Juli 2021. Sebagai penutup dari kegiatan MPLS ini, saya selaku Kepala Sekolah SD Islam Az-Zahra mengucapkan banyak terima kasih kepada ayah bunda yang telah mendampingi Ananda dalam masa MPLS ini, sehingga anak-anak bisa mengikuti kegiatan MPLS dengan baik. Dan harapan kami, harapan sekolah, semoga Ananda bisa berkembang dengan baik. Semoga Mama bisa mendampingi Ananda, mensupport apapun yang menjadi target bagi Ananda, sehingga Ananda di 6 tahun ke depan bisa berkembang menjadi lebih baik dan memperoleh hasil yang maksimal. Karena saya katakan dari sekarang, kelas 6 nanti semua anak pasti lulus. Tapi kelulusan mereka itu ada 2 kategori, lulus berkualitas dan lulus biasa-biasa saja. Jadi bagi ayah bunda, bagi anandanya yang ingin mendapat kelulusan yang berkualitas, maka sekarang waktunya untuk bisa konsentrasi mendampingi anandanya hingga lulus nanti. Apapun yang menjadi keperluannya, apapun yang menjadi potensinya, kembangkan, dukung mereka selama belajar di SD Islam Az-Zahra. Permasalahan apapun yang mereka hadapi, monggo, kami selaku pihak sekolah selalu terbuka menanti ayah ibu untuk bisa sharing bersama, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut tidaklah menjadi sebuah halangan untuk bisa menuju Ananda mencapai keberhasilan di akhir kelas 6 nanti. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Dengan berakhirnya kegiatan MPLS ini, maka berakhir pula dengan berakhirnya kegiatan kita pada hari ini ya Bunda, maka berakhirlah kegiatan MPLS SD Islam Az-Zahra tahun 2021-2022. Tetap semangat anak-anak, tetap jaga kesehatan, jaga
kalian semua akan bisa belajar dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Jaiza yang berkenan hadir pada bincang hari ini. Nah pemirsa, itulah bincang bersama Ustazah Jaiza mengenai kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022 dengan tema Sekolahku Rumah Keduaku. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Azhara Smart TV. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.